Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Asis Yuliana, dari Detik Analisis Kimia UII ya. Oke teman-teman, masih sama sih sebenarnya. Kesempatan kali ini juga aku bakal bahas materi lagi tentang kimia. Oke, sebelumnya aku udah bahas 2 materi nih. Yang pertama itu ada keseimbangan kimia, dan yang kedua ada termokimia. Nah, kali ini aku bakal bahas materi kimia tentang pH larutan asam, basa, garam, dan buffer. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, di sini kita mulai dari si contents-nya dulu. Jadi kita bakal bahas apa sih nanti di dalamnya. Oke, di materi kali ini aku bakal bahas tentang yang pertama ada konsep asam dan basa. Lalu ada derajat keasaman atau pH, larutan penyangga atau buffer, dan yang terakhir bahas tentang hidrolisis garam. Oke, next kita lanjut aja. Nah, yang pertama, topik pertama kita bakal bahas tentang konsep asam dan basa. Aku rasa dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget ya berbagai macam kayak implementasi dari si asam dan basa ini. Misalnya basa ya seperti sabun, asam ada ya kayak cuka gitu kan. Banyak gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep asam dan basa, pengertian. Apa sih itu asam? Apa sih itu basa? Terus perbedaan mereka berdua itu apa gitu kan? Nah, yang pertama, asam. Asam itu adalah molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau alternatifnya. Kalian pasti tahu kan proton itu ya yang positif gitu kan. Nah, terus dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektronnya. Nah, sedangkan basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditujukan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Nah, kan udah kita ketahui nih, pH netral itu adalah 7. Nah, tidak lebih atau kurang gitu kan. Nah, kalau si basa ini pH-nya itu lebih dari 7. Jadi ya bisa 10, bisa 11, bisa 8 gitu kan. Nah, kalau si asam ini pH-nya di bawah 7, 4, 3, 5 gitu. Ini salah satu bentuk perbedaan dari mereka juga ya kalau ditinjau dari jumlah pH-nya. Nah, di sini konsep asam dan basa itu dikemukakan oleh beberapa gitu kan. Nah, salah satu ini yang pertama aku bakal bahas dari si Arrhenius. Itu asam itu dalam larutan menghasilkan ion H+. Jadi, berdasarkan si Arrhenius ini, asam itu dalam larutan menghasilkan ion H+. Contohnya itu ada asam klorida ya, dari H++ Cl-. Nah, valensi atau jumlah H+-nya itu adalah 1 sama dengan 1. Kemudian ada asam sulfat. Nah, di sini 2H+ plus SO4 2-. Nah, valensinya jumlahnya H+-nya itu 2. Kemudian basa. Basa itu larutan yang menghasilkan ion OH-. Nah, contohnya ada KOH dari K+ plus OH ya. Hidroksida valensinya ini sama dengan 1. Kemudian ada CaOH2, Ca2 plus 2OH-. Valensi jumlahnya itu OH- sama dengan 2. Oke, next. Selanjutnya ini Bronsted-Lowry. Di sini, Bronsted-Lowry ini menyatakan asam itu adalah pemberi atau pendonor H+, sedangkan basa itu mohon maaf ya, salah. Jadi kalau asam itu pemberi atau donor H+. Nah, sedangkan si basa itu pendonor atau akseptor OH-. Gitu. Nah, basa yang menerima 1 H+ disebut dengan asam konjugasi, sedangkan asam yang kehilangan 1+ disebut basa konjugasi. Jadi kebalikannya. Basa ketemunya asam konjugasi, asam ketemunya basa konjugasi. Nah, asam atau basa konjugasi selalu berada di ruas kanan atau hasil reaksi. Berada di tempatnya si produk ini. Jadi seperti itu. Oke, next. Tadi udah dari si Arrhenius, Bronsted-Lowry, selanjutnya dari siapa lagi nih? Oke, Lewis. Nah, kalau Lewis ini, asam itu dinyatakan sebagai penerima pasangan elektron, sedangkan si basa pendonor pasangan elektron. Jadi misalnya nih, pada suatu reaksi NH3 mendonorkan satu pasangan elektron, sehingga bertindak sebagai basa.
Nah, ini sebagai basa gitu kan. Nah, BF3 menerima satu pasang elektron sehingga bertindak sebagai asam. Seperti itu. Jadi intinya asam itu yang menerima, basa itu yang mendonorkan. Mendonorkan apa? Elektron tadi, pasangan elektron gitu. Oke, next. Nah, di sini aku ada indikator asam dan basa. Nah, indikator itu apa sih ya? Terutama untuk indikator asam dan basa gitu. Jadi, indikator asam dan basa dapat diartikan sebagai zat-zat yang memiliki warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa. Biasanya indikator ini digunakan untuk pengujian gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan ini ada istilah lagi nih, namanya triac indikator. Nah, triac indikator itu apa sih? Kan tadi kita udah tahu indikator. Nah, sekarang ini ada triac. Triac itu apa gitu kan? Nah, ternyata triac itu adalah perubahan warna. Larutan indikator memiliki rentang tertentu. Jadi, kita kan sering nih pakai nguji pakai indikator. Nah, terjadi perubahan warna. Oh, jadi itu teman-teman yang disebut dengan triac indikator. Jadi perubahan warna larutan ya dalam rentang waktu tertentu. Nah, di sini yang pertama ini indikator menggunakan kertas lakmus. Ini udah sering banget ya, dari SMA pasti juga udah pada tahu nih kertas lakmus. Nah, di sini sifat ada tabel nih. Ada sifat larutan. Nah, di sini menggunakan lakmus merah sama lakmus biru. Nah, oke. Dari si kertas lakmus tadi kita bisa tahu nih mana yang asam, mana yang basa, dan mana yang netral. Nah, kalau si asam sendiri, kalau diberi lakmus merah, itu bakal menghasilkan warna merah. Sedangkan lakmus kalau diberi lakmus biru, tetap aja bakal menghasilkan lakmus merah gitu. Nah, sedangkan si basa diberi lakmus merah itu tetap biru, diberi lakmus biru juga tetap biru. Nah, kalau si netral, merah ya merah, biru ya biru, jadi tetap gitu, nggak ada perubahan warna, nggak ada triacnya. Oke, next ya. Dan yang kedua, ini ada larutan indikator. Nah, tadi itu kita gunain kertas, sekarang itu indikatornya tuh udah ada larutan. Nah, di sini tuh ada tabel triac perubahan warna indikator. Nah, yang ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 larutan indikator yang bisa digunakan. Itu yang pertama ada timol hijau, metil jingga, metil merah, metil ungu, bromo, timol biru, lakmus, timol biru, phenolphthalein ya. Ini ada 8. Nah, di sini triacnya itu ini ada indikator, terus proyek perubahan warna, terus perubahan warna. Ini tuh dinyatakan dalam pH ya. Nah, kalau kita pakai timol hijau, itu perubahan warnanya atau pH-nya itu 1,2 sampai 2,8. Jadi perubahan warnanya itu terjadi pada pH sekitar ini. Dan seterusnya ya ke bawah, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini ada perubahan warnanya dari kuning ke biru, merah ke kuning, tak berwarna ke merah, ungu ke hijau, kuning ke biru, merah ke biru, kuning ke biru, dan tak berwarna ke merah jambu. Jadi bermacam-macam ya warnanya. Oke, aku next aja ya. Nah, selanjutnya aku bakal bahas tentang derajat keasaman atau pH. Kita sering mendengar kata-kata pH, cuma mungkin untuk sebagian orang seperti asing dan mereka tidak tahu gitu, gimana sih cara menentukan si pH ini. Mungkin malah kadang ada yang nggak tahu pH itu apa gitu kan. Nah, pH ini ya derajat keasaman gitu. Oke, aku next aja. Oke, di sini ada tabel. Oke, mohon maaf ke next tadi. Nah, di sini ada tabel nih, senyawa H+ atau OH-. Nah, terus di sini ada pH-nya. Di sini tuh ada rumus. Nah, ini kan dapat kita ketahui tadi ya. H+ itu tadi apa, OH- itu tadi apa. Nah, H+ ini tuh asam, OH- ini basa. Nah, ini tuh pH, derajat keasamannya. Nah, di sini tuh ada ini tabel rumus ya. Ini aku sengaja buat tabel biar gampang gitu pembacanya. Nah, di sini yang pertama itu ada asam kuat. Nah, cara mencari pH-nya itu kita cari dulu H+-nya itu berapa. Nah, ada rumus nih, A dikali MA. Nah, pH-nya min log dikali ini H+ yang udah kita hitung dari A dikali MA ini. Nah, kemudian asam lemah sama, cuma rumusnya berbeda. Gini. Nah, basa kuat juga ya. Di sini udah ada rumusnya. Nah, di sini yang kita tentukan kan pH-nya gitu kan. Cuma ya kita harus mengetahui dulu ininya. H+, jumlah H+ atau H- berapa.
Nah, di pH ini ada perbedaan rumus kan teman-teman. Ini terlihat jelas ya perbedaan rumus antara asam dan basanya. Kalau nyari pH asam, langsung aja pH min log terus dikaliin H plusnya. Nah, kalau basa ini ada dua nih. Jadi pOH dulu dicari. Nah, baru deh kita bisa ketemu pH-nya. Ya, di sini. Nah, di sini 14 ini kayak udah jadi ketetapan bilangan si PKW-nya ini, 14. Jadi nggak bisa berubah. Kayak emang udah segini gitu bilangannya. Jadi mau pOH-nya misal 9, 7 atau berapa, intinya nih tetap 14 gitu. Tetap nggak pernah berubah. Kayak udah bilangannya segini. Nah, di sini ada hubungan antara alfa dengan Ka atau Kb. Nah, ini ada rumusnya ya. Kayak gini. Oh ya, mungkin aku belum nambahin nih keterangannya di sini. Jadi tadi di sini aja ya. Nah, jadi ini kan ada Ka, ada Kb, ya. Ada alfa. Ini tuh apa sih gitu kan? Nah, si alfa ini tuh artinya derajat ionisasinya ya dari larutannya, baik itu asam maupun basa. Nah, kalau si Ka ini kayak tetapan ionisasi khusus asam ya, Ka. Nah, kan ini berbeda Ka dan Kb. Ka itu asam, Kb itu basa. Tetapan ionisasi asam Ka, tetapan ionisasi basa Kb ya, gitu. Nah, ini udah kita singgung tadi kan di depan. Nah, larutan asam itu pH-nya kurang dari 7, larutan basa lebih dari 7, larutan netral sama dengan 7. Nah, ini tuh udah kayak tetap gitulah. Oke? Nah, oke, langsung aja nih ke contoh biar kita langsung paham ya. Kita seperti biasa bahas bersama-sama aja ya. Langsung ajaib nanti bakal muncul gitu pembahasannya di sini. Oke, di sini ada soal larutan CaOH 0,01 mol laritas memiliki harga pH sebesar. Nah, ini kita suruh cari ya, pH-nya tuh berapa. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman. CaOH 2 nih kalau dilihat ini masuknya asam atau basa gitu kan. Oke, nanti kita bakal tahu nih. Ingat-ingat ya, molnya diketahuinya 0,01 m ya, molar. Nah, langsung nih ke pembahasan. Nah, ternyata nih teman-teman, CaOH 2 ini adalah basa kuat. Valensinya 2. Nah, jadi langsung aja dimasukin ke rumus nih. Seperti tadi, ingat-ingat ya rumusnya. OH-, kita cari OH-nya dulu. Nah, B-nya dikali MB sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ketemu nih, POH dikali OH 2 min log 2. Nah, pH-nya 14 dikurangi 2 min log 2 sama dengan 12 plus log 2. Nah, ini ketemu dia jawabannya. Jadi pH-nya adalah 12 plus log 2, yang E. Yang E ya tadi. Nah, yang penting ini kita tahu sih rumusnya gitu. Jangan sampai keliru antara rumus mencari pH si asam ataupun rumus mencari pH si basa. Ya karena di sini berbeda. Kalau basa itu kita cari pH-nya dulu, baru deh kita 14-nya itu dikurangi pH-nya. Nah, kalau si asam itu langsung aja pH min log H plus gitu. Perbedaannya di sini. Oke, aku next aja ya. Nah, ini ada contoh yang kedua nih teman-teman. Tadi ini masih inget gak? Nah, tadi apa tuh? Basa kuat kan? Nah, sekarang nih langsung kelihatan ya. Asam oksalat. Ya, berarti ini pH apa? Ya pH asam gitu kan. Nah, di sini juga udah ada keterangan itu. H2CO2O4 merupakan asam lemah bivalen yang terionisasi menurut reaksi. Nah, ini ada dua reaksinya ya. Ada Ka1, Ka2. Tetapan ionisasi satunya berapa? Tetapan ionisasi 2-nya berapa? Itu udah diketahui semua. Kita langsung aja nih ke pembahasan. Terus molaritasnya juga 0,1. pH-nya itu berapa? Oke, pembahasan. Jadi tadi asam oksalat ya, H2C2O4, asam lemah. Nah, di sini langsung aja nih kita masukin ke rumus. Ya, langsung kita masukin ke rumus. Yang diketahui dimasukin deh. Nah, ini 5,6 kali 10 pangkat min 2, 5,4 dikali 10 pangkat min 5. Ini tadi apa nih? Ini Ka1, Ka2 ya. Nah, ketemu deh, udah dihitung 1,037 kali 10 pangkat 3.
kan ini H plusnya, bukan H plusnya. Ini baru KA-nya ya. Soalnya kan tadi KA-nya ada KA1 sama KA2. Nah, sedangkan kita tuh yang butuh tuh 1 doang gitu. Jadi ini kayak di apa ya? Kayak dijumlahkan gitu loh. Nah, kan apa ya? Kita tuh bisa pakai KA1 maupun KA2 di sini. Nah, di sini aku pakai KA1. KA1-nya tadi diketahui berapa? 5,6 ya. Segini. Sebetulnya kita untuk mencari pH gak usah mencari ini dulu, gak apa-apa sih. Cuma mungkin ya apa ya, biar lebih jelas aja gitu. Kalau misal ini tuh kayak digabung gitu hasilnya berapa gitu kan. Ternyata diperoleh segini gitu. Nah, di sini langsung aku masukin aja nih dikali molnya. Ya, ketemu pangkatnya. Ini baru H+ ya, teman-teman, belum ketemu pH-nya. Nah, kita masukin ke rumus pH. Min log H+. Nah, langsung deh ketemu 2 min log akar 56. Aku saranin ya, kalau kalian mau ini apa namanya? Ngitung log itu, aku ya lebih suka pakai kalkulator yang komplit gitu. Kalau enggak di HP. Di HP kalkulator biasa juga kadang susah gitu. Kayak nggak semua mendukung. Jadi kan kelihatannya rumit gitu. Loh, kok ini bisa ketemu ini, kok bisa ketemu gitu kan? Kan ini log gitu. Aku sih biasanya pakai kalkulator gitu. Kayak biar lebih tepat aja gitu. Karena emang kalau misalkan manual itu susah gitu, susah banget. Ya mungkin kalau ada yang jago ya hebat gitu kan. Tapi kalau aku sih lebih kayak kesusahan gitu kalau misalnya harus manual, ya emang pakai kalkulator gitu loh. Oke, aku lanjut aja. Oke, di sini aku bakal bahas tentang larutan penyangga atau buffer. Nah, larutan penyangga apa sih? Jadi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ditambah sedikit asam, basa, atau air. pH-nya itu tetap. Nah, larutan penyangga terjadi karena adanya campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau dalam garam, atau basa lemah dengan asam konjugasinya dalam garam. Nah, komponen larutan penyangga itu ada yang pertama larutan penyangga asam. Nah, terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, itu ada contohnya CH3COOH ya. Nah, dengan yang ada minusnya. Terus H+ ini ada rumusnya ya. Ka, tetapan ionisasi, asam, mol asam per mol garam, pH-nya sama ya rumusnya dengan yang sebelumnya. Nah, terus ada yang kedua, larutan penyangga basa, campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Ini juga sama rumusnya, seperti mencari pH tadi kan. Cuma bedanya ini ya Kb dikali mol basa plus mol garam di bagian ininya. Bagian ini yang berbeda. Nah, langsung aja ke contoh. Nah, di sini di larutan penyangga buffer itu kita disuruh nyari pH biasanya kan. Nah, bedanya ini kalau larutan penyangga itu kan kayak udah digabung gitu kan. Kayak yang tadi kan pH-nya tuh masih sendiri-sendiri, pH asam sendiri, pH basa sendiri. Sedangkan ini tuh kayak berkaitan dengan asam konjugasi atau basa konjugasinya yang mengandung garam gitu. Oke, ini diketahui ya semuanya. Ada Kb-nya 10 pangkat min 5, molnya 0,1, mol NH4OH-nya, terus mol NH4Cl-nya itu ada 0,05, itu menghasilkan pH berapa. Nah, di sini ada pembahasan. Nah, OH minus sama dengan Kb dikali mol basa, mol garam. Nah, tadi berapa tuh? 0,1 sama 0,05. Ya udah tuh tinggal dikali terus dibagi gitu kan. Ketemu nih, 2 dikali 10 pangkat min 5. Ini OH minnya. Nah, kita masukin ke rumus pOH. pOH lagi min log. Nah, dikalikan. Ketemunya 5 min log 2. Nah, kita masukkan ke rumus pH. 14. Nah, tetap nih, jumlah tetap nih. 14 dikurangi 5 log min log 2 sama dengan 9 plus log 2. Nah, jadi pH-nya adalah 9 plus log 2. Nah, di sini jawaban di yang D. Kayak gitu. Jadi sama sih sebenarnya. Cuma bedanya nih dalam mencari si OH min atau si H plus minnya. H plus min. Mohon maaf salah. H plusnya ya dalam mencari itunya sih. Kalau ke bawah-bawahnya mah sama, pOH-nya pakai, terus pH-nya ini pakai jumlahnya 14 gitu. Nah, ini ada contoh soal kedua ya. Bisa kalian baca sendiri ya. Ini ada diketahui volumenya segala gitu kan. Nah, ini tuh gimana gitu. Masuk ke pembahasan aja ya.
Nah, ternyata itu kan tadi ada volumenya gitu. Ya, kita masukkan volumenya. Ya, kita masukkan, dikalikan dulu. Nah, di sini tuh H+, berarti asam. Yaitu ada Ka dikali molval lemah dikurangi molval kuat, terus per molval kuat kan. Ada 10 pangkat min 5, 0,1 dikali 70 dikali 1, 0,05 dikali 100 dikali 1. Nah, 70 ini tuh volumenya tadi, 100 juga volumenya, yang bawah juga sama. Ya udah, tinggal sama aja sih, dimasukin ke rumus pH. Ya, kalau udah diketahui H+-nya, ya terus hasilnya nih ketemu 6 min log 4. Nah, ternyata yang E. Kayak gitu. Sama sih konsepnya sebenarnya, cuma di rumus H+ atau OH minusnya aja sih yang beda. Itu yang perlu ditekanin di situ. Oke, di sini kita masuk ke topik yang terakhir, itu tentang hidrolisis garam. Oke aja. Nah, garam adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa. Wah, jadi garam tuh dihasilkan dari reaksi asam dan basa nih, guys. Nah, garam yang dilarutkan dalam air akan turun menjadi ion-ion. Nah, ion yang berasal dari asam atau basa lemah itu dapat mengalami hidrolisis. Jadi kalau yang basa kuat atau asam kuat ya nggak bisa mengalami hidrolisis gitu. Nah, ini ada ciri-cirinya ya, garam dari asam kuat dan basa kuat itu tidak terhidrolisis, netral, pH-nya 7. Terus ada garam dari asam kuat, basa lemah, terhidrolisis sebagian doang atau parsial, asamnya kurang dari 7. Ini rumusnya. Rumusnya H+ sama dengan akar dari KW per KB ya dikali M. Ini terus garam dari asam lemah dan basa kuat, terhidrolisis sebagian atau parsial, basanya lebih dari 7. Itu ada rumusnya, alaminya gimana. Terus ada garam dari asam lemah dan basa lemah. Ya, ini Ka-nya lebih dari Kb asam, Ka-nya sama dengan Kb netral, Ka-nya kurang dari Kb basa. Ini rumusnya, Kw dikali Ka per Kb. Jadi masing-masing ini tuh ada rumusnya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Nah, ini kita langsung masuk aja ke contoh. Itu jika diketahui ya, Ka dari CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Maka pH larutan CH3COONa 0,9 molar adalah, nah, ya ini kita tentukan dulu. Ini CH3COOH ini tuh apa? Terus CH3COONa ini apa? Nah, ternyata maksudnya OH min. Nah, pakai rumus yang Kw per Ka dikali M. Ya, tinggal dimasukin aja. Kw-nya ini ya ini Ka-nya ini tinggal dimasukin aja sih, 9 dikali 10 dikali 10 pangkat minus 10 gitu kan, ketemu OH minnya tinggal dimasukin POH-nya min log OH minus, ketemulah 5 min log 3. Nah, pH-nya masih tetapan ini 14 minus 4 minus POH ya, 14 minus 5 min log 3 sama dengan 9 plus log 3. Ya, itu tadi aku saranin banget sih kalau misalkan kalian itu masuk materi ke ini, materi asam basa, garam dan buffer, ini perlu banget nih nyiapin si kalkulator ini. Udahlah, pokoknya jadi pasangan sejati deh si kalkulator kalau udah masuk ke materi ini. Kalau buat aku segitu. Nah, jadi biar gampang aja gitu, mempermudah kita sih sebenarnya dalam menghitung, cuma ya tetap jangan disalahgunakan gitu kan. Kalau misalnya nggak boleh pakai kalkulator ya jangan, cuma kalau diizinin ya nggak apa-apa gitu. Nah, jadi pH buffernya, oke, kita kembali ke laptop ya. pH buffernya udah ketemu tuh, 19 log 3. Oke, ternyata udah habis nih ya materinya. Baik teman-teman ya, terima kasih banyak ya. Semoga materi yang aku sampaikan dari pertama kesetimbangan kimia, termokimia, sampai ke materi yang ketiga ini ya, tentang pH larutan asam, basa, buffer ya, dan garam ya. Semoga bermanfaat ya buat kita semua gitu. Saling sharing aja. Nih, kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman ke video aku yang selanjutnya. Tetap stay tune ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.